Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurhaliza Amelia Putri Pratami. Di sini saya akan membagikan tentang portofolio di mana perusahaan atau di tempat saya bekerja, yaitu di PT Matel Indonesia. Nah, yang pertama yaitu ada daftar isi. Nah, terus ada yang pertama itu ada tentang saya. Nah, di tentang saya itu nanti saya akan menjelaskan tentang posisi atau job di eh, tempat saya bekerja. Terus yang kedua yaitu ada visi dan misi eh, PT Matel Indonesia. Terus yang ketiga ada filosofi PT Matel Indonesia. Yang keempat ada bentuk sosialisasi dan artefak PT Matel Indonesia. Yang kelima ada budaya dan standar kualitas PT Mata Indonesia. Yang keenam ada contoh pengukuran produktivitas. Dan yang ketujuh yaitu ada inovasi dan kreativitas. Nah, di sini itu ada tentang saya. Saya adalah seorang operator produksi pada bagian plastik assembly dengan job pekerjaan sebagai traceability atau pembuatan barcode produk. Nah, fungsinya dalam pembuatan barcode barcode produk itu untuk menyeken hasil produk atau hasil output yang sudah jadi untuk masuk ke DSA produksi seperti itu. Dan saya kurang lebih saya sudah bekerja di perusahaan ini sudah 5 tahun. Kebetulan posisi yang saya jabat sekarang itu kebetulan saya sudah sekitar 3 tahun sebagai seorang traceability dan 2 tahun sebagai seorang operator produksi. Di sini yaitu ada visi dan misi PT Matel Indonesia. Visinya yaitu menjadi perusahaan yang terkemuka di dunia dalam menciptakan produk mainan yang mendidik, menginspirasi, dan menyenangkan bagi anak-anak di seluruh dunia. PT Matel Indonesia juga berkomitmen untuk menjadi pelopor dalam inovasi dan kualitas produk mainan yang mendukung perkembangan anak-anak. Misinya yaitu yang pertama, yaitu untuk menyediakan berbagai mainan yang mengutamakan keselamatan, keberagaman, dan kreativitas untuk anak-anak. Terus yang kedua yaitu berfokus pada kualitas produk dengan standar tinggi untuk memastikan keselamatan dan kepuasan konsumen. Yang ketiga yaitu mengedepankan teknologi dan inovasi dalam setiap proses pengembangan produk. Dan yang keempat yaitu berperan aktif dalam menciptakan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan melalui program keberlanjutan. Selanjutnya yaitu ada filosofi PT Matel Indonesia. Matel Indonesia adalah menumbuhkan imajinasi anak-anak. Perusahaan berkomitmen untuk menyediakan produk yang bukan hanya menyenangkan, tetapi juga edukasi dan keberagaman menjadi nilai inti dalam setiap proses bisnis yang dijalankan. Terus selanjutnya itu ada bentuk sosialisasi dan artefak budaya organisasi di PT Matel Indonesia. Nah, yang pertama ini ada sosialisasi budaya organisasi. Sosialisasi budaya di PT Matel Indonesia dilakukan melalui berbagai pendekatan. Nah, antara lain yaitu ada onboarding dan pelatihan karyawan, ada workshop dan diskusi rutin, ada program mentoring dan coaching. Nah, yang sosialisasi budaya organisasi. Terus, apa yang dimaksud dengan onboarding dan pelatihan karyawan? Nih, seperti ini contohnya, teman-teman. Onboarding dan pelatihan karyawan adalah proses orientasi karyawan baru berfokus pada nilai-nilai perusahaan dan pentingnya standar keselamatan dalam produksi. Terus yang kedua yaitu tadi ada workshop dan diskusi rutin. Nah, karyawan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam sesi diskusi tentang inovasi dan keberagaman produk. Dan yang ketiga itu ada program mentoring dan coaching, yaitu karyawan senior membimbing junior dalam memahami filosofi dan budaya kinerja yang ada. Nah, dan pelatihan karyawan, workshop dan diskusi rutin, dan program mentoring dan coaching.
Terus ada artefak budaya organisasi, yaitu penyusunan dinding misi dan nilai perusahaan. Kemudian ada logo dan desain ruangan. Ini gambar di samping ini teman-teman nih merupakan contoh dari penyusunan dinding misi dan nilai perusahaan. Jadi di PT Matra Indonesia itu di lingkungan ataupun di ruangannya itu pasti ada gambar-gambar tertentu. Nah, contoh dari gambar-gambar tertentu ini seperti gambar di samping ini nih. Ini dan memiliki makna atau arti tertentu. Nah, seperti itu, teman-teman. Kemudian ada budaya standar kualitas. Nah, di budaya organisasi nih, PT Mattel Indonesia mengadopsi budaya organisasi yang inklusif, inovatif, berorientasi pada hasil. Perusahaan mendukung kinerja sama tim, pemberdayaan karyawan serta keterbukaan dalam komunikasi. Nah, contoh gambar di samping ini nih teman-teman nih, karyawan itu didorong untuk berbagi ide kreativitas guna memperbaiki proses produk perusahaan. Jadi itu kita tuh diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi atau ide-ide yang kita punya seperti itu. Dan kedua itu ada standar kualitas nih, standar kualitas keselamatan produk nih. Mattel Indonesia memenuhi standar keselamatan internasional seperti ASTM yaitu American Society for Testing and Materials dan IN71 yaitu untuk memastikan produk yang dihasilkan aman untuk anak-anak. Terus ada kualitas produksi nih. Proses produksi dilaksanakan dengan kontor kualitas yang menggunakan teknologi terbaru untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Terus ada sertifikasi, yaitu produk-produk yang dihasilkan mendapatkan berbagai sertifikasi dari lembaga-lembaga internasional yang menjamin kualitas dan keamanannya. Seperti itu, teman-teman. Kemudian yaitu ada contoh pengukuran produktivitas di PT Mata Indonesia. Yang pertama itu ada indikator kinerja utama atau KPI nih. PT Mattel Indonesia menggunakan berbagai KPI untuk mengukur produktivitas, di antaranya yaitu efisiensi produksi nih, mengukur jumlah produk yang dihasilkan per jam kerja dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Terus yang kedua yaitu ada waktu pengiriman, mengukur waktu yang dibutuhkan untuk mengirimkan produk ke pelanggan setelah produksi selesai. Nah, yang ketiga yaitu ada tingkat kecacatan produk, yaitu menghitung tingkat cacat produk yang keluar dari lini produksi dan melakukan tindakan perbaikan segera. Yang kelima yaitu ada tingkat kepuasan pelanggan, yaitu mengukur umpan balik dari pelanggan mengenai produk dan layanan yang diberikan untuk meningkatkan kualitas di masa depan. Kemudian ada evaluasi dan peningkatan nih teman-teman. Yang terus terdiri dari pengukuran produktivitas juga dilakukan dengan melakukan audit internal secara berkala. Fungsinya untuk melakukan audit internal secara berkala itu nih, fungsinya untuk kita agar tahu ada masalah apa aja yang terjadi di lini produksi, sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan setiap prosesnya untuk mendapatkan hasil produk yang lebih baik. Terus ada analisis data produksi untuk mengetahui area yang memerlukan perbaikan uh, atau kita melakukan kaizen-kaizen untuk mendapatkan hasil produk yang lebih baik. Selanjutnya yaitu ada bentuk inovasi dan kreativitas sebagai bagian dari budaya organisasi pada PT Mattel Indonesia. Nah, inovasi produk. PT Mattel Indonesia terus berinovasi dengan memperkenalkan produk mainan baru yang relevan dengan tren dan teknologi terkini. Salah satu contoh adalah peluncuran mainan berbasis augmented reality atau ER yang menggabungkan dunia fisik dan digital untuk meningkatkan pengalaman bermain anak. Inovasi dalam proses yaitu ada pengukuran teknologi dalam produksi. PT Mattel Indonesia mengimplementasikan teknologi otomatisasi dalam lini produksi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi. Kemudian ada sistem manajemen berbasis data. Penggunaan data besar atau big data untuk memahami tren pasar dan kebutuhan konsumen serta meningkatkan strategi pemasaran dan produksi. Kemudian ada budaya kreativitas. Karyawan didorong untuk berpikir kreatif dalam setiap aspek pekerjaan mereka. Misalnya nih, teman-teman Departemen Desain Produk berkolaborasi dengan anak-anak melalui riset survei untuk lebih memahami lebih dalam yang mereka inginkan dari mainan apa sih gitu loh, yang sedang tren di masa anak-anak ini gitu loh. Tim
Tim juga diberi ruang untuk mengembangkan ide-ide baru dalam bentuk prototipe dan model produk. Kemudian ada kolaborasi inovatif yaitu PT Mattel Indonesia aktif bekerja sama dengan berbagai pihak seperti pengembangan game, desainer, dan bahkan influencer untuk menciptakan produk yang lebih relevan dan menarik bagi generasi muda. Jadi seperti itu teman-teman, portofolio dari PT Mattel Indonesia atau eh, profil ya, profil dari PT Mattel Indonesia. Kenapa saya berbagi ini ke teman-teman semua, yaitu fungsinya agar kalian atau teman-teman tahu nih, sebenarnya PT Mattel Indonesia itu memproduksi produk apa sih produk yang dihasilkan. Nah, jadi PT Mattel Indonesia adalah salah satu produk mainan terbesar di Indonesia. Seperti itu. Tadi merupakan presentasi saya tentang profil PT Mattel Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila masih ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali teman-teman.